Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di hari yang ketiga di diklat pengelolaan aset konstruksi dalam proses TAP, kita akan melanjutkan ke materi season yang kedua, ya. Di mana tujuan pembelajaran diklat ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjalankan komunikasi dengan pihak terkait dengan efektif untuk memperlancar proses serah terima proyek STAP, ya, sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku di perusahaan. Nah, ini yang season yang kedua itu kita akan bagaimana cara ya setelah terima proyek sesuai dengan peraturan direktur, ya, Corporation Direktur 2017. Jadi 8 jam sehari ini dengan besok, ya, 4 jam. Nah, ini bagaimana tata cara serah terima proyek sesuai dengan perutusan direksi, ya, 2017. Jadi diharapkan mampu melaksanakan serah terima proyek, durasinya 8 jam pelajaran. Ini penyelesaian akhir proyek. Jadi penyelesaian akhir proyek itu yang pertama itu adalah serah terima pekerjaan, ya. Jadi serah terima pekerjaan di mana pekerjaan yang sudah ditunjuk, ya, sebagai pemegang proyek dari pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya itu adalah proses penyelesaian kontrak, ya. Jadi bagaimana kontrak yang telah kita sepakati kemudian diselesaikan. Nah, selanjutnya adalah proses penyelesaian kontrak. Yang pertama itu adalah laporan penutup proyek. Jadi, laporan penutup proyek itu dipersiapkan pada akhir proyek, disusun oleh penanggung jawab proyek yang dipimpin oleh PIMPRO atau pimpinan proyek. Nah, laporan ini memuat sejarah proyek dengan penekanan pada aspek teknis dan manajemennya, menjelaskan apa yang telah dicapai dan membandingkan dengan sasaran dan perencanaan yang ditetapkan semula. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana sasaran dan perencanaan yang ditetapkan semula bersama realisasinya, ya. Maksud dan tujuan. Jadi tujuannya itu adalah memberikan keterangan dan bahan pemikiran untuk dikaji dan digunakan untuk proyek yang akan datang. Jadi tujuannya itu sebetulnya sebagai bahan pemikiran untuk dikaji dan digunakan untuk proyek yang akan datang. Jika kita ada proyek lagi, proyek yang sama. Contoh, misalkan kita memegang proyek untuk pengadaan PLTU. Yang PLTU-nya itu adalah yang dari Cina, katakanlah program PDE, depresi dari 10.000 MW tahap pertama, kemudian tahap yang kedua itu 35.000 MW. Nah, jadi itu kita bisa menimba pengalaman, ya. Jadi kemudian kita bisa dipisahkan mana yang perlu dicontoh dari proyek tersebut dan mana yang harus dihindari. Jadi itu bisa menjadikan pengalaman buat kita ketika ada proyek yang satu, kemudian proyek yang lainnya dan jenisnya dengan yang sama, PLTU, katakanlah PLTU dari Cina. Jadi kita bisa mengambil pengalaman dari proyek tersebut. Nah, dengan demikian laporan ini itu minimal harus memuat masukan kepada pimpinan perusahaan dan staf tentang aspek pengelolaan proyek. Kemudian umpan balik bagi bidang teknik khususnya dan bidang-bidang lain pada umumnya mengenai kinerja yang berurusan dengan peranannya dalam penyelenggaraan proyek. Hal-hal lain yang bersifat khusus seperti kondisi lokasi, tenaga kerja, transportasi, dan lain-lain. Kesulitan, hambatan yang dialami siklus proyek. Nah, materi laporan. Untuk tujuan di atas, materi laporan perlu mencakup butir-butir sebagai berikut. Uraian perihal pendekatan aspek manajemen dan organisasi yang telah dilakukan, keputusan-keputusan strategis yang telah diambil, serta pemilihan alternatif,
dan dampaknya pada implementasi fisik, seperti misalnya dipilih untuk organisasi metrik, padahal kesiapan psika personil ternyata tidak mendukung. Aspek manajemen yaitu pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan usaha-usaha koordinasi dan integrasi antar peserta proyek, seperti kontraktor, supplier, atau pemasok, konsultan, dan bidang-bidang fungsional internal organisasi. Kemudian prestasi atau kinerja aspek teknis. Termasuk kategori ini adalah jadwal biaya dan mutu antara rencana dan kenyataan yang dicapai, dan keterangan singkat penyebabnya. Kinerja aspek administrasi termasuk keuangan, administrasi kontrak, kepegawaian, perburuhan, dan lain-lain. Di samping itu, materi laporan hendaknya juga menyinggung rincian masalah-masalah yang spesifik, seperti terbitnya change order yang diakibatkan oleh kurang tepatnya pekerjaan desain engineering, ya, ataupun kurang tepatnya pasokan barang oleh supplier atau rework oleh subkontraktor, ya. Evaluasi kinerja peralatan-peralatan utama. Persoalan yang ditimbulkan oleh kurang tepatnya atau kurang lengkapnya pasal-pasal kontrak EPK, ya. Laporan penutupan proyek di samping dialamatkan kepada pimpinan perusahaan atau corporate planner juga diberikan kepada semua kepala bidang yang berperan dalam pengembangan dan implementasi proyek. Nah, laporan proyek selesai harus dilakukan segera setelah proyek secara keseluruhan diselesaikan oleh kontraktor di lapangan. Project Compliance Report itu dibuat oleh konsultan pengawas atau PLN, ya, JMK, ya, jasa konstruksi, ya, jasa manajemen konstruksi yang melaksanakan supervisi pekerjaan di lapangan. Nah, Project Completion hanya dapat disusun itu apabila seluruh dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan dari kontraktor dan dokumen pengawasan lengkap dimiliki oleh pengawas di lapangan. Oleh karena itu, sejak awal konstruksi, seluruh dokumen yang digunakan untuk dasar pengawasan itu harus dimiliki dan disimpan dengan baik selama masa konstruksi, agar Project Completion Report atau laporan proyek selesai dapat dibuat dengan baik dan sempurna. Nah, hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Project Compliance Report sejak awal konstruksi itu sudah harus tersedia dan didokumentasikan dengan baik, antara lain itu dokumen pemilihan lokasi, ya, kemudian ada KKO-nya, kemudian kajian finansialnya, ya, kemudian dokumen tanah, dokumen pre-FS atau FS, ada analisa dampak lingkungannya, kopi perizinan, realisasi pembayaran dan realisasi fisik di lapangan, evidence proses pengadaan untuk mengetahui schedule pengadaan dan permasalahannya, gambar approval, hasil uji lapangan dan dokumen hasil uji commissioning, dokumen serah terima pekerjaan termasuk yang pending. 2. Dokumen pengawasan sebaiknya di-setup dan telah disiapkan format laporannya melalui laporanan bulanan kontraktor, sehingga pada saat penyusunan draft atau konsep laporan proyek itu selesai disusun sudah dapat dirangkum dan digunakan sebagai lampiran dalam laporan proyek selesai. Narasi laporan itu akan mudah dibuat apabila pengawas telah memiliki dokumen pengawasan lengkap pada saat penyusunan laporan. Apabila dikompil menjelang laporan akan disusun, pengawas akan mengalami kesulitan penulisan dalam penyusunan laporan. Nah, ini contoh daftar isi Project Compliance Report. Ada volume 1 dari general, ada project historinya,
ada project background-nya, scope project-nya, kontrak and kontraktor, spesifikasi project, construction schedule, manpower utility, construction cost, kemudian service provided by PLN jasa penunjang. Kemudian di volume kedua ada field survey, ya, ada bathymetry, topografi, soil investigasi, ya, desainnya. Bagaimana site layoutnya, kemudian site kondisinya, kemudian desain konsepnya, power plant equipment, kemudian building and structure, instrument control equipment, ya, procurement schedule, manufacture of power plant equipment, sort of civil material, factory inspection and expediting. Ya, volume ketiga itu ada konstruksi, ya, the scope kontraknya bagaimana, kontrak schedule-nya, kontrak eksekusi, kemudian kronologi event, civil work-nya, main mechanical plan, electrical, control, and instrument work, ya. Kemudian miscellaneous service, outstanding item, commissioning and testing, spare part, tool, and consumable. Nah, ini contoh daftar isi project completion report, ya. Jadi ini ada attachment, ada gambar-gambarnya, ya, ada rencana umum pengembangannya. Ini adalah contoh laporan penutup proyek, ya, di mana menampilkan gambar, kemudian ada lampiran-lampiran, ya. Ini semuanya, jadi semua tentang pembahasan proyek ketika di akhir itu antara gambar kemudian lampiran-lampiran itu harus termasuk di dalamnya, ya.